Ya, shalom semua saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar dari apa yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini. Dengan tema, Engkaulah anakku. Kita akan sama-sama belajar dari seorang yang bernama Salomo. Sekalipun kita sudah sering mendengar tentang Salomo dan cerita kehidupannya, namun kita pagi hari ini, kita akan sekali lagi belajar tentang kehidupan Salomo. Saudara tahu ya, bahwa Salomo itu adalah anak dari Daud dengan Batsheba. Kita akan lihat apa janji Tuhan kepada Daud tentang anaknya, yaitu Salomo yang akan dilahirkan oleh Batsheba. Itu di 1 Tawarikh 22 ayat 9 dan 10. 1 Tawarikh 22 ayat 9 dan 10, di situ diceritakan bahwa Tuhan sudah memberitahukan kepada Daud tentang anak yang akan dilahirkan oleh Batsheba. Di ayat tersebut dikatakan, akan lahir seorang anak laki-laki bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Ya, jadi sebelum Salomo lahir, Tuhan sudah memiliki kehendak dan rencana di dalam kehidupan Salomo. Dikaruniai keamanan dari segala musuh. Kemudian sejahtera dan sentosa pada zamannya, yaitu pada zaman Salomo. Dan Salomo dipercayakan mendirikan bait Allah. Kemudian dari ayat itu diceritakan juga Tuhan menjadi bapaknya dan Salomo sebagai anak. Tuhan berjanji juga mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selamanya. Luar biasa ya, jika kita lihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan Salomo. Tuhan sudah menyediakan apa yang akan dibutuhkan Salomo. Di dalam Salomo itu menjalankan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam panggilannya. Di dalam kehidupan Salomo secara pribadi maupun dalam memimpin pemerintahannya dan juga di dalam membangun bait Allah. Mari kita lanjutkan. Jadi ketika kita membaca firman ini, saudara-saudara imajinasikan ya, jadi bisa membayangkan bagaimana Tuhan itu terhadap Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 5, ini di versi TSI, dikatakan ketika Salomo itu di Gibeon, tempat ia mempersembahkan korban bakaran, itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan berkata, mintalah apapun yang engkau inginkan dariku. Itu kata Tuhan kepada Salomo. Kita lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Ini permintaan Salomo. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapa yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Jadi Salomo dipercayakan umat yang besar dan dia meminta Tuhan untuk memberikan hati yang faham menimbang perkara. Kita akan melihat bagaimana respon Tuhan atas permintaan Salomo tersebut. Itu di 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Di versi TSI disebutkan bahwa Tuhan senang mendengar permintaan Salomo. Dan selanjutnya kita lihat ayat berikutnya di 1 Raja-Raja 3 ayat 11 dan 12. Jadi berfirmanlah Tuhan kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu melainkan suatu pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelumnya engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau.
Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Salomo tidak mencari atau meminta kekayaan atau hal-hal apapun, namun Salomo mencari atau meminta hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu hal yang dapat mensupport Salomo untuk menjalankan tugas tanggung jawab sebagai raja sesuai dengan panggilan, kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Maka di 1 Raja-Raja 3 ayat 13 di sini dikatakan, dan juga apa yang tidak kau minta, apa yang tidak diminta oleh Salomo, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi Salomo melebihi semua raja di muka bumi ini. Ya. Apa yang dia tidak minta, Tuhan berikan. Semuanya Tuhan tambahkan. Ya, ketika dia mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semua yang ditambahkan, kekayaan, kemuliaan. Ketika saya membaca ayat ini, saya ingat Tuhan itu konsisten. Tuhan tidak berubah, begitu pula dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita enggak usah memusingkan hal-hal yang lain. Maka semuanya itu ditambahkan. Ya, dari ayat-ayat yang kita baca tadi semuanya, kita melihat Salomo sebagai anak bapak. Ketika saya melihat bahwa aku bapakmu dan engkau adalah anakku, itu bagi saya sesuatu yang luar biasa ya. Itu hal yang luar biasa sekali, betapa dia dikasihi Tuhan. Salomo sebagai anak bapak, Salomo orang yang berhikmat, Salomo sebagai raja. Dan Tuhan juga memberikan karunia, hikmat dan kekayaan, memiliki potensi dan posisi yang luar biasa. Luar biasa apa yang Salomo miliki. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Salomo berjalan sebagaimana identitas dia sebagai anak yang mempercayai Bapak? Bapak yang telah menyediakan dan memberikan semua hal yang luar biasa kepada Salomo. Apakah juga Salomo menjalani kehidupan sebagai orang yang berhikmat dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya? Dan juga apakah Salomo menggunakan potensi dan posisi yang Tuhan percayakan selama hidupnya itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan? Hal yang sama juga pertanyaan-pertanyaan itu diberikan kepada kita. Dari setelah semua kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sebagai Bapa sudah memberitahukan Salomo sebagai anaknya. Tuhan memberikan keamanan terhadap musuh-musuhnya. Jika kita lihat di 1 Tawarikh 22 ayat 9a, di sini dikatakan, sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuh di sekelilingnya. Kalau kita melihat di versi King James Version-nya, di situ dikatakan bahwa Salomo, who shall be a man of rest, and I will give him rest from all him enemies round about. Saya lihat di sini di bahasa Ibraninya, artinya itu perhentian atau istirahat. Dari ayat ini kita melihat Tuhan memberikan, menyediakan kedamaian, ketenangan dari semua musuh sekitarnya. Apakah Salomo mempercayai apa yang Bapak katakan? Di 1 Raja-Raja 3 ayat 1 versi TSI mengatakan, Salomo membuat perjanjian damai dengan Raja Mesir dan menguatkan kesepakatan itu dengan menikahi putrinya. Lalu Salomo memberi tempat tinggal bagi istrinya itu di kota Daud.
Sementara Salomo membangun istananya, rumah Tuhan serta tembok yang mengelilingi Yerusalem. Dari ayat ini saya menangkap bahwa Salomo tidak mempercayai perkataan Bapak. Mengapa saya bisa mengatakan seperti itu? Tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan yang memberikan keamanan, kedamaian. Namun Salomo memakai kekuatannya sendiri, hikmat manusianya, berusaha meraih keamanan tersebut, berusaha dengan kekuatan dia menciptakan keamanan dengan caranya sendiri. Yaitu dengan cara apa? Membentuk persekutuan politik dan militer dengan membuat perjanjian damai dengan Raja Mesir melalui cara menikahi putri Firaun. Yang seharusnya Salomo itu beristirahat dalam apa yang Tuhan sudah sediakan, yaitu keamanan, kedamaian dari semua musuh-musuh di sekitarnya. Tuhan sudah bilang begitu, dia Bapak udah memberitahukan kamu nanti aman sebelum lahir. Sebelum Salomo lahir Tuhan sudah berkata seperti itu. Arti beristirahat yaitu tidak lagi dengan kekuatannya sendiri, kekuatan manusia berupaya untuk meraih keamanan, untuk mendapatkan semua itu keamanan dari semua musuh sekitarnya. Karena Tuhan sudah menyediakan dalam apa yang Tuhan sudah sediakan secara hal semuanya itu. Seharusnya arti beristirahat itu dia tidak mengupayakan untuk meraih supaya Tuhan memberikan hal itu lagi. Padahal secara turun-temurun Tuhan itu sudah mengajarkan kepada Salomo, kepada bangsa Israel. Kita bisa melihat di Ulangan 6 ayat 1-2. Di situ Tuhan memerintahkan bahwa inilah perintah, yaitu ada ketetapan, ada peraturan yang Tuhan ajarkan untuk dilakukan kemanapun engkau pergi. Dan hal itu diajarkan kepada anak cucumu supaya mereka takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Ya, segala ketetapan dan perintah Tuhan. Supaya lanjut umurmu. Tuhan menghendaki memiliki umur panjang. Apa yang Tuhan berikan segala sesuatu yang baik itu tetap dimiliki oleh mereka. Betapa luar biasanya. Dan Tuhan telah menghalau banyak bangsa. Kita bisa melihat di Ulangan 7. Di situ Tuhan menghalau banyak bangsa yang dari orang Het. Di situ disebutkan orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yang harusnya mereka semua itu ditumpah sama sekali. Dan kita lihat di Ulangan 7 ayat 3 dan 4. Jangan engkau kawin, ya, jangan mengadakan perjanjian dengan mereka, dengan mengawini anak perempuan mereka maupun anak laki-laki. Di sini jelas dikatakan yang akan membuat anakmu laki-laki akan menyimpang daripadaku sehingga akan beribadah kepada Allah lain. Jelas firman Tuhan sudah mengatakan hal tersebut. Namun tadi kita lihat apa? Salomo mengawini anak Firaun, bahkan membawa pulang ke rumahnya, ditempatkan di istana di kota Daud. Kita lihat ya, apa yang terjadi di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu
Tuhan telah berfirman kepada Israel, pada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Sebagaimana kita tahu firman Tuhan yang mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan bergaul. Tuhan itu konsisten ya, apa yang sudah dikatakan jangan, itu hal-hal yang baik buat kita. Hal-hal yang Tuhan sudah katakan itu untuk melindungi kita, sekali lagi saya katakan ya. Dari sejak keberadaan manusia di muka bumi ini, ketika Tuhan mengatakan jangan, itu untuk melindungi manusia. Dan itu tetap konsisten. Begitu pula Tuhan katakan jangan kepada orang bangsa Israel, kepada Salomo juga. Jangan, itu untuk melindungi Salomo. Namun kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, kata Tuhan, kata jangan yang seharusnya melindungi, namun bagi manusia kata jangan itu menjadi sesuatu yang kebalikan. Kata jangan itu bagi manusia menganggap bahwa itu suatu kungkungan buat manusia. Manusia tidak lagi bisa membuat keputusan bebas semaunya apa yang menjadi keinginan hatinya. Jadi terbalik semua. Itu akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, hal yang baik, yang benar untuk maksud Tuhan jadi diputar balikkan karena kejatuhan manusia, karena dosa. Nah, di sini dikatakan jelas hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Selain apa yang Tuhan sudah katakan, ada hukum-hukum mana yang jangan dilakukan semua. Selain itu, hukum-hukum yang secara turun-temurun, secara umum bagi bangsa Israel dan anak cucunya, ada suatu hukum yang berlaku juga bagi Raja Israel. Yaitu ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan raja. Yaitu kita lihat di Ulangan 17 ayat 16 di versi TSI. Sesudah orang itu menjadi raja, dia tidak boleh mengumpulkan banyak kuda untuk pasukannya. Dia tidak boleh mengirimkan rombongan ke Mesir untuk membeli kuda. Sebab Tuhan sudah memerintahkan, kalian tidak boleh kembali lagi ke negeri itu. Oh, jelas sekali ya. Ketika Tuhan mengatakan memberikan suatu larangan semua, itu ada maksud Tuhan dan akan membawa dampak yang berkepanjangan dalam kehidupan manusia. Begitu pula terhadap raja. Jelas dikatakan jangan mengumpulkan banyak kuda. Namun apa yang kita lihat, nanti saudara-saudara bisa baca di 1 Raja-Raja 4 ayat 26, di sini ayat tidak saya tayangkan. Nanti bisa lihat sendiri di 1 Raja-Raja 4 ayat 26. Ya, di situ diceritakan bahwa kuda-kudanya Salomo itu memiliki kereta kuda dan ada 40.000 kandang kuda untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Bayangkan saja, 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Nah, dari itu semua kalau kita baca di 1 Raja-Raja 10 ayat 28, nanti dilihat sendiri ayat tersebut di rumah, bahwa kuda-kuda yang Salomo miliki itu semua didatangkan dari daerah Misram, yaitu di daerah Mesir. Dan dari Kewe, itu saudagar raja itu membeli dari Kewe dengan harga pasar. Seperti itu. Disitulah Salomo membeli itu semua. Yang padahal Tuhan katakan jangan. Dan kita lihat di Ulangan 17 ayat 17. Selain yang pertama tadi jangan memelihara kuda yang baik, jangan mempunyai banyak istri. Ya, dari bangsa-bangsa asing yang seharusnya tadi kita sudah melihat seharusnya harus dihalau. Bahkan bangsa itu harus ditumpas. Tadi berbicara tentang Mesir, Tuhan bilang jangan kembali. Itu berlaku juga bagi kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah lahir baru,
sudah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dulunya kita ada di bawah kerajaan kegelapan. Sebagai anak-anak iblis, dipindahkan ke kerajaan terang, ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan kita sebagai anak-anak Allah. Apakah kita mau kembali lagi ke Mesir? Kembali lagi ke masa lalu kita? Apakah kita mau berjalan lagi di dalam daging sebagaimana manusia lama kita? Dan di sini dikatakan, jangan mengambil banyak istri. Padahal kita tahu di firman Tuhan kalau kita baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 3 dikatakan bahwa Salomo memiliki 700 istri dan 300 selir. Sudah melanggar hal yang kedua. Dan kemudian juga dikatakan Tuhan mengatakan jangan juga raja itu tidak boleh mengumpulkan banyak emas dan perak. Namun emas dan perak itu kalau kita baca di Alkitab banyak seperti batu aja. Di mana-mana emas, padahal kalau kita lihat Daud itu sudah mewariskan emas. Sehingga kalau untuk kebutuhan bait Allah itu semua mencukupi. Nah itu Tuhan sudah menyediakan semua untuk persediaan membangun bait Allah. Ketika Salomo ditugaskan membangun bait Allah, apa yang sudah ditugaskan itu semua Tuhan sudah menyediakan. Nah inilah yang terjadi dalam kehidupannya. Dari semua apa yang kita lihat, seakan Salomo itu tidak mengetahui perkataan Tuhan satupun. Betul tidak? Padahal Tuhan itu Bapa, Salomo anak. Dari apa yang keputusan-keputusan yang dia lakukan dan apa yang sudah Tuhan tuntun, seakan-akan Salomo tidak mengetahui itu semua. Apa yang Tuhan sebagai Bapaknya sudah katakan. Mengapa? Di 1 Raja-Raja 2 ayat 4 versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan sini. Kalau engkau taat kepada Tuhan, Tuhan akan menepati janjinya bahwa keturunanku akan memerintah Israel. Asal mereka dengan sepenuh hati, segenap jiwa, selalu setia mentaati perintah-perintahnya. Semua Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah memberikan arahan tuntunan. Pilihan ada pada Salomo. Mana yang akan ia ikuti? Sama halnya dengan Adam dan Hawa. Semua sudah sediakan. Tuhan sudah menjaga. Jangan sampai dia tidak menikmati apa yang Tuhan berikan. Tuhan kasih tahu jangan untuk melindungi. Namun pilihan ada pada Adam dan Hawa. Begitu pula ini terjadi, Tuhan tuh konsisten. Caranya Tuhan juga sama, Tuhan gak peling-plang, gak bingung di dalam membuat keputusan-keputusan atau mengarahkan kepada kita semua. Pilihan sekarang tinggal ada pada Salomo. Di sini kita melihat, Salomo tidak sepenuh hati, tidak dengan segenap jiwa, dan tidak setia dalam mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kita lihat di 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Di sini dikatakan, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta, yaitu kepada istri-istrinya dan selir. Ia mempunyai 700 istri, 300 gundik. Nah di sini dikatakan, itulah yang menarik hatinya daripada Tuhan. Padahal sebelumnya kita tahu ayat yang sudah kita baca, Tuhan bilang apa? Jangan bergaul dengan mereka. Namun ini tidak hanya bergaul, namun diambil pulang sebagai istri, sebagai gundik. Itulah yang ia lakukan. Itulah yang menarik hatinya. Akhirnya dia berpaling, dia pada tidak lagi setia kepada Tuhan. Hatinya tidak terpaut lagi pada Tuhan. Salomo memiliki hikmat luar biasa. Tidak ada yang dapat menandingi hikmat daripada Salomo. Namun Salomo yang memiliki hikmat luar biasa tersebut, Salomo
tidak hidup dalam hikmat Tuhan. Tidak mengeterapkan hikmat tersebut, hikmat yang dari Tuhan itu di dalam setiap aspek kehidupannya. Akibat dari semuanya itu maka seperti apa yang ia tulis di kitab pengkhotbah semua. Dalam hidupnya sia-sia. Kalau orang tidak memahami ketika membaca dari kitab pengkhotbah, suatu hari saya sharing dengan seseorang tentang kebenaran firman Tuhan. Yang seharusnya dia bisa menangkap semua apa yang Tuhan sudah sediakan berikan, seharusnya membuat dia merespon dengan semangat. Namun dia mengatakan seperti ini, bukankah di kitab pengkhotbah mengatakan semuanya itu nantinya akan sia-sia? Itu kalau diambil hanya sepotong-potong tidak memahami semua. Kalau dia berjalan sesuai dengan apa dalam kehidupan Salomo tersebut. Tidak mengikuti tuntunan Tuhan, tidak berjalan dalam apa yang seharusnya Tuhan berikan. Ya semuanya sepanjang hidupnya akan sia-sia. Dia tidak akan menikmati semua. Coba seorang Salomo kurang apa? Tuhan sudah memberikan semua yang Salomo butuhkan. Juga janji Tuhan. Seharusnya Salomo mempercayai apa yang Tuhan sudah sediakan. Dengan mempercayai, ini penting, mempercayai ini. Dengan mempercayai, maka Salomo mau bertindak, melakukan sesuai perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan yang ia percayai. Kalau dia tidak mempercayai, atau menghiraukan itu semua, dia tidak mungkin akan melangkah atau mentaati karena sudah tidak percaya. Hal itu berlaku juga buat kita saat ini. Perhentian atau istirahat yang sesungguhnya yaitu perhentian dalam Kristus. Perhentian atau istirahat itu berhenti bekerja. Yang berhenti bekerja itu adalah Tuhan. Ya, kemarin di Kids ada membuat suatu proyek di mana anak-anak Kids ini membuat diorama tentang hari-hari penciptaan. Di mana hari pertama, hari kedua Tuhan menciptakan hal-hal dari cakrawala, dari binatang, manusia, sampai akhirnya beristirahatlah Tuhan pada hari ke-7. Nah, kemarin Fed anaknya Pak Jefferson, dengan polosnya dia sebagai anak-anak ketika ditanya kenapa Tuhan berhenti bekerja. Dia bilang Tuhan berhenti bekerja karena capek. Saya ketawa mendengar cerita Fed yang mengatakan seperti itu ya. Tuhan berhenti bekerja bukan karena capek. Kita akan lihat Yesaya 40 ayat 28. Di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ayat firman Tuhan ini jelas mengatakan. Jadi Tuhan tidak capek, ya. Ini perlu anak-anak sekolah minggu tahu ya. Anak-anak harus tahu Tuhan tidak capek. Berhenti bekerja karena pekerjaan penciptaan, di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu itu sudah selesai. Karena semua itu Tuhan menciptakan segala sesuatu itu sudah selesai, maka Tuhan berhenti bekerja. Nah, ini luar biasa. Tuhan sudah mengantisipasi semua kebutuhan Adam dan Hawa. Oleh karena itu, ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden dan Adam dan Hawa ini sebagai ciptaan terakhir. Manusia itu ciptaan terakhir dari apa yang pekerjaan Tuhan dalam penciptaan. Ya. Penciptaan terakhir di mana semua yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa, kebutuhan manusia itu lengkap semua. Tidak hanya kebutuhan Adam dan Hawa ketika itu di Taman Eden, tidak hanya itu.
bahkan apa yang menjadi kebutuhan di seluruh dunia ini. Sampai saat ini, itu Tuhan sudah sediakan semua. Ketika Tuhan menciptakan baik tumbuhan, binatang, manusia, itu dibuat sedemikian rupa. Ketika penciptaan Tuhan, waktu Tuhan masih bekerja menciptakan, itu dibuat sedemikian rupa. Ketika Tuhan berhenti bekerja, itu semua sudah bisa berjalan sendiri. Makhluk hidup bisa bertumbuh, bisa beranak pinak, bisa karena ada benih di situ. Semua kondisi sudah tercipta, hukum-hukum alam di mana dia bekerja, hukum gravitasi, semua itu sudah berjalan dengan sendirinya. Tuhan selesai menciptakan. Tuhan tidak perlu lagi bekerja setelah hari ke-7 itu. Ketika orang mungkin saat ini menemukan sesuatu, ini belum ada, pernah ada nih. Dikira Tuhan baru menciptakan. Tidak, engkau yang baru menemukan. Karena Tuhan sudah ada. Mungkin ketika ahli-ahli menemukan sesuatu tumbuhan, tanaman yang selama ini dia belum jumpai, bukan saat itu Tuhan baru menciptakan beberapa bulan, tidak. Manusialah yang baru menemukan. Tidak ada yang perlu Tuhan lakukan lagi sejak itu. Dan finish perfect. Tuhan menyelesaikan semua. Bukan untuk hari itu saja atau tahun itu saja. Bukan untuk abad itu saja. Atau hanya pada zaman Adam dan Hawa. Atau pada zaman nabi-nabi perjanjian lama. Tidak. Tuhan tidak membuat atau menciptakan sesuatu lagi sejak saat itu di hari ke-7 Tuhan istirahat sampai zaman ini. Bahkan Tuhan sudah menyelesaikan semua sampai kekekalan. Wah, itu luar biasa. Seperti itulah yang Yesus telah lakukan. Yesus membeli keselamatan dan manfaat dari keselamatan itu. Apa manfaat dari keselamatan? Pengampunan, kemakmuran, sukacita, kelepasan, dan banyak hal lainnya yang menjadi kebutuhan dari setiap kita. Tuhan sudah sediakan. Hal itu sudah selesai. Yesus tidak melakukan apapun lagi untuk kita. Ketika kita akan lihat ya di sini di Ibrani 10 ayat 10 dan 12. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tetapi setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dari ayat ini kita melihat dengan jelas. Tuhan tidak melakukan lagi suatu proses pengampunan dosa. Karena darah Yesus tercurah satu kali untuk terjadinya pengampunan. Dan itu telah dilakukan, telah terjadi. Jadi jangan beranggapan atau mengimajinasikan ketika kita melakukan kesalahan kita berkata, Tuhan ampuni aku. Nah, tinggal keputusan Tuhan saat itu mau mengampuni atau tidak. Bukan seperti itu. Tuhan sudah mengampuni, sudah selesai, sudah terjadi pengampunan itu. Tidak ada proses seperti itu ya. Kan firman Tuhan yang lain juga mengatakan, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Jadi kalau tidak ada darah yang tertumpah, yaitu pengampunan tidak terjadi. Masakan harus sekian juta miliar orang untuk bisa diampuni dengan jutaan miliatan kali Yesus harus mati di kayu salib darah tercurah. Tidak. Begitu pula dengan kesembuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya yang tadi sudah dilakukan satu kali. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, telah memikul dosa dan membawa dampak dari keselamatan itu kamu telah sembuh.
Bilur-bilurnya itu lukanya, tubuh Yesus yang hancur, cambukan, semua hal itu, penyakit yang ditimpakan ke Yesus, itu semua sudah ditanggung 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah melakukan itu semua, sudah selesai. Penyediaan semua sudah selesai. Apa yang sebelumnya yang tentang kesembuhan, kemakmuran, apapun telah dibuat. Sebelum apa? Semua Tuhan sudah sediakan sebelum kita membutuhkan. Oleh karena itu, pantas di kitab Yesaya 65 ayat 24 mengatakan, aku akan menjawab mereka sebelum mereka memanggilku. Sementara mereka masih membicarakan tentang kebutuhan mereka, aku segera menjawab doa-doa. Tuhan sudah menyediakan. Kita tidak perlu lagi meminta-minta. Kita perlu beristirahat di dalam fakta yang Yesus telah lakukan. Dengan apa? Kita terima, kita mempercayai, kita menerima. Ketika kita mempercayai, maka di situ ada ayat-ayat firman Tuhan yang akan menuntun kita. Misalkan ayat, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari. Oke, aku mempercayai, aku menerima, aku mau bekerja sama. Aku menggunakan otoritas aku untuk melawan. Nah seperti itu. Perhentian itu sudah tersedia bagi kita. Dalam apa? Ikatan perjanjian baru. Ya, perhentian itu ada di dalam ikatan perjanjian baru melalui iman di dalam Kristus. Siapa yang tidak mau masuk dalam perhentian itu? Pasti kita semua kalau ditanya mau. Namun kita lihat 1 Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha masuk dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan yang sama. Ternyata Tuhan bilang berusahalah masuk. Karena apa? Karena enggak semua orang sekalipun Kristen lahir baru bisa mempercayai tentang tentang masuk perhentian ini. Berusaha masuk karena tidak otomatis orang masuk dalam perhentian. Mengapa orang tidak otomatis masuk dalam perhentian itu? Adanya ketidaktaatan. Tidak taat karena apa? Karena orang tersebut tidak percaya apa yang Tuhan sudah lakukan. Selain tidak percaya juga dia tidak memahami. Karena secara manusia, secara akal pikiran manusia, manusia itu memiliki sifat selalu ingin melakukan sesuatu untuk mendapat atau menerima dari Tuhan. Kalau enggak melakukan sesuatu kayaknya masa sih Tuhan akan memberikan. Nah seperti itu. Itu yang menghalangi manusia untuk masuk dalam perhentian. Manusia cenderung berusaha supaya Tuhan bergerak menyembuhkan, gitu kan, dalam imajinasi manusia. Seolah-olah rasa-rasanya Tuhan datang terus kemudian hadir depannya menumpangkan tangan, Tuhan bilang sembuh baru sembuh. Kan dalam pikiran manusia seperti itu. Manusia cenderung berupaya supaya Tuhan itu bekerja, supaya Tuhan itu bertindak, berusaha menggerakkan Tuhan. Itu manusia. Oleh karena itu Tuhan bilang berusaha masuk. Ya, bila Tuhan sudah menyembuhkan. Yang tadi kita sudah bahas semua, apa yang Tuhan sudah sediakan. Tinggal kita percaya untuk bisa masuk ke perhentian. 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihat betapa besarnya kasih Allah. Dan kita anak-anak Allah. Kita itu anak-anak Allah. Kalau Salomo dikatakan engkau anakku, Bapak juga berkata kepada kita, berkata kepada saudara dan saya, engkau anakku. Jika kita memahami betapa besarnya kasih Bapak ini, kita akan mempercayai perkataan Bapak. Perkataan Bapak yang adalah firman. Firman adalah roh dan hidup itu yang kita butuhkan. Firman itu yang memiliki segala kuasa. Tapi segala kuasa tidak akan
dilepaskan sampai kita mempercayainya. Banyak orang tahu firman dan dia berdoa agar kuasanya dilepaskan di dalam kehidupan kita termanifestasi. Namun itu tidak terjadi jika seseorang hanya hanya melalui keinginan dia aja. Ingin, pingin, tapi semua ada penghalang di dalam benak pikirannya. Kita harus mempercayai. Jika kita mempercayai, maka kita akan bertindak melangkah dengan apa kata firman. Penghalang juga karena bertentangan dengan hikmat manusia seperti Salomo, hikmatnya sendiri, keinginan daging sendiri, pertimbangan-pertimbangan hal-hal berdasar fakta apa yang ditangkap dengan panca indera. Seperti halnya bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Kita lihat Amsal 2 ayat 6. Ini ada 2 versi saya tayangkan di mana dikatakan, sebab Tuhanlah yang memberikan kebijaksanaan atau hikmat. Perkataan Tuhan itu sumber pengetahuan dan pelajaran hidup. Ya, di versi King James Version juga dikatakan, Tuhan memberikan hikmat, dari mulut Tuhan itu keluar pengetahuan dan pengertian. Jika kita meminta, jika kita pasti semua mau memiliki hikmat Tuhan. Jika kita mau memiliki hikmat Tuhan, hal pertama yang kita lakukan adalah memperoleh pengetahuan sebanyak mungkin. Dan pengetahuan itu ada dalam firman Tuhan. Kita perlu mendapatkan pengetahuan dari firman Tuhan. Semuanya itu akan masuk di dalam kita. Ya. Mau tentang apa? Tentang keuangan, tentang kemakmuran, tentang kesehatan. Semua seluruh aspek kehidupan kita semua ada di dalam firman Tuhan. Ketika kita belajar semua itu masuk di dalam kita. Ya. Di mana kemudian kita berdoa minta hikmat Tuhan. Jika kita minta hikmat, namun kalau kita tidak memiliki pengetahuan semuanya itu, hikmat itu tidak akan muncul. Karena semua apa yang kita pelajari, pengetahuan semua itu masuk dalam kita, itu seperti perpustakaan di dalam kita. Ketika kita membutuhkan hikmat itu, pengetahuan yang dari Tuhan semua itu masuk di dalam kita, membutuhkan hikmat itu, maka Tuhan memunculkan ini loh. Seperti itu. Ya. Ini yang harus kamu putuskan, ini yang harus kamu lakukan, itulah hikmat Tuhan. Kalau kita tidak mengetahui itu semua, apa yang akan dimunculkan? Ketika kita memutuskan, kita mendapat hikmat Tuhan, kita memutuskan, kita bertindak sesuai dengan hikmat tersebut, itu belum tentu loh kita mengerti. Ya. Namun yang penting kita harus percaya dulu. Ketika kita mempercayai, kita memutuskan dan kita berlalu, itu belum mengerti. Nah setelah itu, setelah kita melakukan sesuai tuntunan hikmat itu, kita melihat hasil. Oh, baru kita mengerti. Ini seperti jarum jam. Dimulai dari pengetahuan dan hikmat, akhirnya kita mengerti. Jadi pengetahuan adalah informasi. Pengertian adalah pemahaman akan pengetahuan tersebut. Hikmat adalah penerapan dari pemahaman itu. Yakobus 3 ayat 14-15, di sini dikatakan, di sini kita bisa melihat bahwa ada hikmat yang dari bawah. Ya, dikatakan ada iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri. Jangan memegahkan diri, jangan berdusta. Bukanlah hikmat yang datang dari atas hal tersebut, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ada hikmat dari setan-setan ternyata. Ya. Nah dari ayat ini kemudian next ayat terakhir, Yakobus 3 ayat 17 dikatakan, hikmat yang dari atas adalah murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat dari atas itu sebagai karunia,
datang dari Tuhan, dari firman Tuhan. Oleh karena itu saudara harus tahu firman Tuhan. Kita sebagai anak tidak dapat lepas dari firman. Di mana Bapa sudah menyediakan semua yang kita butuhkan di dalamnya. Dan firman Tuhan itulah sebagai sumber pengetahuan, sumber hikmat yang akan menuntun kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Yang akan membawa kita sesuai kehendak dan rencana Bapa. Sehingga hidup kita akan maksimal di dalam Tuhan. Hidup kita akan puas di dalam Tuhan. Pada siang hari ini, apakah saudara mempercayainya dan mau mengikutinya? Pilihan ada pada saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.